Demikian pula Nabi alaihissalatu wasallam menyampaikan pula dalam hadis yang lain, masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang memang sifat iri dengki itu melekat dalam kolbu mereka. Sifat yang melekat dalam kolbu orang-orang Yahudi adalah iri dan dengki. Ini sifat penyakit. Kolbu yang sudah teracuni dengan penyakit. Sehingga kalaupun dia tumbuh maka akan menghancurkan, akan memburukkan badan yang dihuni oleh kolbu yang berpenyakit tadi. Nah, apa di antara yang mereka hasati dengan ideologi keyakinan orang-orang yang beriman? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari ibunda kaum mukminin Aisyah, beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma hasadatkumul yahud ala syai'in." Tidaklah orang-orang Yahudi itu dengki, hasad terhadap kalian pada sebuah perkara. Jadi Yahudi itu tidak pernah merasa hasad dengan kita sebenarnya. Karena memang mereka adalah bangsa yang Allah berikan kelebihan. Multitalenta. Mahasadatkum ala salami wa ta'min. Seperti apa yang mereka hasadkan kepada kalian terhadap apa yang ada pada agama kalian, yaitu ucapan salam dan ucapan amin. Karena mereka tidak punya. Ya, sehingga ketika hal-hal ini adalah sebuah kebaikan dan mereka tahu, dan ternyata ini tidak ada pada agama mereka, mereka hasad kepada kaum muslimin. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalik mathubatan 'indallah." Qul, katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad, tidakkah aku kabarkan kepada kalian bisyarrin, dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang lebih asyar, lebih buruk, lebih jelek, min dzalika, dari yang demikian itu, mathubatan indallah, pahala di sisi Allah Azza wa Jal, sebuah balasan dari Allah Azza wa Jalla yang paling buruk yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Dan tidak ada yang lebih buruk daripada ini. Siapa mereka? Man la'anahullah, yakni orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Al-Yahud. Wa ghadiba alai, dan Allah memurkai mereka. Sampai-sampai kita disuruh berlindung daripada mereka untuk senantiasa kita ucapkan di dalam sholawat-sholawat kita, dan bahkan doa itu adalah doa yang menjadi salah satu rukun daripada rukun sholat kita. Ghairil maghdub alaihim waladdallin. Berlindung dari mereka hukumnya rukun dalam sholat. Ini menunjukkan betapa rusaknya mereka, betapa rusaknya sifat-sifat mereka secara umum. Yang mana tentunya kita tidak memungkiri ada satu dua dari mereka yang baik. Wa ja'ala minhumul qirdah, dan juga Allah Azza wa Jalla menjadikan dari sebagian mereka qirdah, monyet. Subhanallah.
saking buruknya akhlak mereka. Wal khanazir, sebagian mereka juga Allah jadikan sebagai babi-babi, binatang yang paling menjijikkan. Dan bahkan di dalam agama kita diharamkan kita untuk mengkonsumsi dagingnya. Karena babi di antara kebiasaannya adalah makan kotorannya sendiri. Nah, memakan kotorannya sendiri. Itu di antara sebab. Adapun intinya adalah larangan. Larangan itu ada sebab atau tidak, maka tidak boleh. Ya. Nah, tidak boleh untuk dijamah jika itu sebuah perbuatan. Tidak boleh dikonsumsi kalau itu sebuah makanan. Tidak boleh dikerjakan kalau itu sebuah larangan. Sebagian para ulama mereka menyatakan bahwasanya maksud daripada Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka seperti monyet-monyet dan babi adalah sifat-sifat mereka. Nah, karena sifat-sifat mereka yang buruk, sifat-sifat mereka yang tidak manusiawi secara pandangan akal sehat manusia. Betul-betul sifat yang buruk. Adapun jasad-jasad mereka sebagaimana jasad-jasad manusia. Hal ini pula Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat yang lain. Ya, sebagaimana orang-orang yang mereka mendapatkan ilmu tetapi tidak bermanfaat, dipermisalkan dengan khimar, keledai. Kamathalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang mereka memikul lembaran-lembaran buku, tidak bermanfaat. Wa ala kullin, ya, intinya ini adalah permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada mereka dengan permisalan yang buruk dan tidak ada yang lebih buruk daripada ini. Wa abadat taghut, demikian pula mereka mengibadahi para taghut, menduakan Allah Azza wa Jal, menganggap Uzair adalah Tuhan mereka. Sebagian menyatakan bersamaan dengan sudah sampainya ilmu, sudah sampainya wahyu di tengah-tengah mereka. Tapi begitulah Bani Israel. Bahkan saking pandainya mereka dalam hal yang negatif, mereka bahkan merubah-rubah isi kitab. Supaya apa? Kitab itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk pergi ke kanan, maka mereka akan tambahkan jangan dari kalimat perintah tadi, sehingga mereka perginya ke kiri. Jika mereka diperintah untuk tidak boleh ke kiri, maka mereka akan menghapus kalimat tidaknya, sehingga mereka berhujah dengan itu, mereka berjalan ke kiri. Mengotak-atik ayat-ayat Taurat supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka, menyesatkan manusia. Satunya adalah sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang kedua menyesatkan manusia. Sudah mereka berada di atas sebuah keburukan, ketika diberikan petunjuk, petunjuk itu dirubah-rubah sama mereka. Dhalun mudil, sesat lagi menyesatkan. Ulaika syarrun makana, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tempat terjelek. Naam. Wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Naam. Dan masih pada sumber surat yang sama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apa ini bukan sumber yang sama tapi surat yang berbeda, tapi masih pada pembicaraan mereka. Ya, ini surat Al-Baqarah. Bagaimana mereka melakukan tipu daya, dan ini kebiasaan mereka. Ya, disebutkan di sana
Allah Subhanahu wa taala membicarakan kisah mereka, walaqad alimtumul ladzina i'tadau. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Minkum, dari kalian. Fi sabt, pada hari Sabat. Sabat ini dari kata Yunani yang artinya istirahat atau tenang. Hari tenang, hari istirahat. Nah, pada hari Sabat ini biasanya Allah Subhanahu wa taala membedakan dari hari-hari yang lain. Lautan, sungai itu akan muncul ikan-ikan yang bahkan akan memenuhi mukanya. Jadi muka laut itu semuanya ikan. Pada hari Sabat ini. Hari yang disucikan pada masanya. Yang mana orang-orang musafir yang melewati tempat-tempat itu nggak akan mengganggu gugat binatang hewan-hewan tersebut, walaupun itu hewan buruan. Sebagaimana kalau kita umroh ya ke Haramain, kita tidak boleh mencabut rumput, mengganggu hewan. Nah, ini ada burung, wah eman-eman daripada terbang tangkap misalkan. Lah, nggak boleh. Nah, demikian juga pada hari itu, hari Sabat itu. Allah uji mereka dengan melimpahnya ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di sungai, bahkan memunculkan, menampakkan, bahkan sampai air itu tertutup dengan mereka. Subhanallah. Sesuatu itu memang kalau dilarang menarik hati. Semakin dilarang, semakin penasaran. Jangan tengok kiri, maksa aja tengok kiri. Kita suruh tengok kanan, nggak mau lah, paling itu. Itu manusia. Semakin dilarang semakin penasaran. Makanya kalau trik marketing sekarang jangan beli, malah bingung apa ini. Nah, itu hari Sabat. Nah, kamu melihat sebagian daripada mereka di hari Sabat ini. Bagaimana dahsyatnya tipu daya yang mereka lakukan di hari itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in. Maka jadilah kalian monyet-monyet yang terhina. Bahkan monyet ini dijadikan sebagai sebuah ungkapan. Ya. Bagi sepasang kekasih yang tidak diikat dengan ikatan yang syar'i. Atau yang lebih kita kenal dengan sebutan cinta monyet. Kenapa cinta yang sifatnya seperti itu dikatakan cinta monyet? Sesuai dengan perangai monyet. Ya. Monyet itu rukun. Mereka akan bersama bergerombol. Ya. Tapi ketika kita labrak mereka dengan sebuah bahaya, maka mereka akan lari. Entah kemana, meninggalkan pasangannya. Tidak peduli mau mati, mau ditangkap, mau bagaimanapun silahkan. Yang penting saya selamat. Cinta monyet namanya. Kenapa yang demikian disandarkan kepada cintanya monyet? Kenapa? Ketika ada bahaya pasangannya lari. Gak mau menyelamatkan diri. Beda dengan singa. Singa tampaknya santai, tampaknya gak peduli. Tapi ketika Anda ganggu pasangannya, siap bertaruh nyawa. Ini singa. Diam. Tampaknya gak perhatian. Tapi sekali engkau nyolek pasangannya, jangan harap kau lepas dari cakarnya. Nah, beda dengan cinta monyet. Kamu ganggu pasangannya, pergi dia. Kenapa? Khawatir mendapatkan bahaya. Nah,